8 malam lewat gitu. Sama aja mungkin dengan Pak Mustaqim ya di wilayahnya. Pak Mustaqim Sulawesi Selatan ya? Iya, Sulawesi Selatan Kabupaten Bone. Oh, nah itu kampungnya ini Ibu Sulfajriani Indah ini, Mbak. Iya, ternyata tetangga saya itu. Kampungnya yang dia sudah lupakan, Mi. Dia tidak tahu Mi tempatnya. Oh, begitu Kak. Oh, Soalnya ternyata soalnya Pak Bahar kan selalu pulang ke kampung halaman, Pak. Sementara saya sudah tidak tahu kampung saya itu halaman berapa begitu. Sudah enak di kampung orang lain. Alhamdulillah sama saja, Pak. Bapak Ibu sudah bisa tampilkah layar saya? Sudah bisa Bu, sudah mantap sekali. Ya, di sini udah ada Ibu Murniati ya. Selamat malam Ibu Murniati, Ibu Alfa Kristanti. Ya, selamat malam Ibu. Sudah ada Pak Bambang, ada Pak Denny, Pak Mustaqim yang luar biasa. Pak Mustaqim ini rajin. Kemarin itu 1 jam sebelum kegiatan saya lihat Pak Mustaqim sudah membuka room meeting. Alhamdulillah sudah ada yang buka room meeting lebih awal. Semangatnya iya, Pak Mustaqim luar biasa Pak. Ya, juga sudah ada Ibu ya. Masalahnya kalau lambat Bu, biasa jaringan tidak bisa masuk. Makanya sebelum acara dimulai saya sudah bergabung memang. Lebih baik saya menunggu daripada saya yang ditunggu. Ya betul, luar biasa Pak semangatnya, terima kasih banyak. Saya juga sapa ada Bu Nurianti, ada Ibu Siti Rohma, wah Ibu Alfa ini cantik sekali ya. Ada Ibu Susti dan Ibu Tira Rahma. Ya. Baik, Bapak Ibu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pemaparan materi pertama kita akan segera kita mulai. Kalau kita berdasarkan matriks yang sudah dibagikan, jadi matriks itu sudah saya share di kelas Teams ya, Bapak Ibu juga sudah ada kami share itu di grup WhatsApp, jadi nanti bisa jadi patokannya Bapak Ibu. Di level 200 ini kita akan ada 5 materi yang akan kita ikuti. Materi pertama, kedua, dan ketiga mungkin kita rapel malam ini Bapak Ibu, karena untuk materi pertama itu hanya kita pengenalan saja, memahami lebih jauh lagi tentang di Microsoft Teams ya. Kalau di level 100 kan kita sudah belajar mengenal fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini selalu mengupdate fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya. Nah, sehingga di level 200 ini materi awal kita itu adalah materi pengenalan, menyegarkan kembali ingatan kita tentang Microsoft Teams dan apa saja yang selama setahun ini setelah kita mengikuti kegiatan level 100 di tahun lalu di bulan yang sama, apa saja yang sudah diupdate oleh Microsoft untuk aplikasi di Microsoft Teams ini. Kemudian kita juga akan mendapatkan informasi terkait fitur-fitur apa saja yang akan datang gitu. Jadi fitur yang sudah diupdate dan fitur yang akan datang tapi saat ini belum ada di Microsoft Teams. Nah, itu yang kita akan pelajari di materi pertama ini. Selain itu juga ada planner. Jadi di dalam Microsoft Teams itu juga ada yang namanya Planner. Ini adalah salah satu aplikasi yang juga diupdate oleh Microsoft Teams. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena Planner ini itu terintegrasi di dalam Microsoft Teams. Nah, dan Planner ini juga bisa membantu Bapak Ibu di dalam memudahkan pembelajaran mengelola kelas online di Microsoft Teams gitu. Kemudian materi kedua kita nanti ada PowerPoint online, nanti saya juga akan ditemani oleh Pak Bahar. Nanti juga bisa kita diskusi sama-sama beliau di materi-materi ini malam hari ini. Jadi ada PowerPoint online ya. Mungkin kalau di level 100 kita juga sudah belajar Office online ya.
yang salah satunya itu adalah PowerPoint online. Nah, apa yang akan kita pelajari di PowerPoint online ini tentunya sama dengan Microsoft Teams, kita mempelajari lagi lebih dalam terkait PowerPoint online, karena ada 3 fitur di PowerPoint online nanti yang akan kita lebih perdalam lagi, yang mungkin di level 100 kemarin kita belum pelajari gitu. Kemudian nanti Microsoft Stream ya, mungkin kalau di level 100 kita belum mendapatkan materi Microsoft Stream, dan ini adalah materi level 200. Kita juga akan bahas nanti bagaimana kita bisa membawa PowerPoint online kita, kemudian kita jadikan sebagai satu PowerPoint presentation, live presentation, kemudian kita bawa ke Microsoft Stream, dan kita bisa nanti berinteraksi dengan siswa secara interaktif dengan menggunakan Microsoft Stream yang berbasis dari PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Makanya saya katakan bahwa ini nanti ada kaitannya antara PowerPoint online dan Microsoft Stream, sehingga kita satukan malam hari ini materinya biar kita tidak lupa gitu. Baik Bapak Ibu, saya ke materi yang pertama dulu, kita Microsoft Teams ya. Kita lihat dulu, mengenal kembali Microsoft Teams. Materi ini PowerPoint-nya baru saja saya buat Bapak Ibu, baru jam 5 tadi ya, jam 6 tadi, jam 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, materinya ini Microsoft Teams Update dan Planner. Jadi ini saya mau buat PowerPoint karena terus terang dari Microsoft sendiri itu nggak ada PowerPoint, kita cuman ada modul, dan modul ini nanti juga akan kita share kepada peserta di kelas Teams. Nanti bisa Bapak Ibu download atau buka secara online juga bisa. Namun saya membuatnya lebih ringkas agar Bapak Ibu peserta di level 200 ini lebih mudah memahami itu. Ini hanya poin-poinnya, karena kalau kata Pak Koordinator saya ya, Pak Bahar ini, ketika Ibu Indah buat PowerPoint, itu usahakan yang namanya PowerPoint ya poin-poinnya saja gitu. Setelah itu nanti dikembangkan, jangan semua teksnya dibawa ke PowerPoint, nanti namanya Power Text, bukan PowerPoint. Jadi ini hanya poin-poinnya saja Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita pelajari di Microsoft Teams ya, selain Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Microsoft Teams, jadi ini lebih kepada Bapak Ibu tampilan Microsoft Teams-nya kita ya. Nah, di Microsoft Teams ini layarnya kayaknya kayak ini ya. Ini bisa kelihatan layar kita Bapak Ibu. Saya agak sulit ya, karena saya ininya bukan screen window, saya larinya ke PDF ini. Oke, nggak apa-apa. Fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams ini juga mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering gunakan Microsoft Teams, khususnya video conference ya menggunakan Teams, maka Bapak Ibu sudah menemukan ini. Fitur-fitur apa saja yang ada dalam Microsoft Teams yang baru diupdate ya akhir-akhir ini. Sebenarnya ini sudah bukan baru ya Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, tapi rentang antara TOT yang Bapak Ibu ikuti level 100 sampai sekarang, fitur ini itu baru diupdate gitu. Nah, ini ada large gallery gitu, galeri yang lebih besar. Kalau biasanya kan waktu kita ikut TOT level 100 kemarin, itu kita bisa menampilkan layar peserta partisipan itu hanya 9 ya, 9 partisipan yang mengaktifkan kameranya yang bisa tampil di layar Teams kita. Namun Microsoft itu sudah mengupdate lagi fitur-fiturnya, di mana untuk saat ini kita sudah bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi, itu 7x7, jadi 49 layar itu bisa tampil di layar kita pada saat video conference itu berlangsung gitu. Jadi ini adalah fitur baru Bapak Ibu, selain daripada fitur yang sudah ada gitu. Kemudian jadi cara menampilkannya sama saja ya. Mungkin saya ini aja dulu biar bisa kelihatan. Saya stop sharing dulu mungkin. Ya. Ini layar saya udah bisa tampil kan Bapak Ibu? Oke. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu kita langsung saja ya untuk galeri view-nya yang 3x7 itu. Nah, di sini
tampil karena jumlah kita itu tidak banyak Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini saya belum tampil, belum aktif ya fitur itu, ya aktif cuman galeri ini saja ya, karena jumlah kita tidak lebih dari jumlah 7x7 gitu, 49. Jadi ini tidak tampil, tapi kalau jumlah kita banyak seperti mungkin tadi sore ya, kami di level 100 itu jumlah kami lebih dari 100 orang, maka layar ini tuh, layar galerinya ini bisa nampak gitu ya. Selanjutnya saya ke sini kembali ya. Jadi ini saya tidak bisa tampilkan karena jumlah kita tidak cukup banyak Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa melihat tampilan seperti inilah fitur terbaru yang ada di Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu kalau mengajar dengan jumlah siswa yang banyak, itu bisa digunakan gitu. Saya ininya belum aktif tuh, nggak aktif untuk gallery preview large-nya ini. Selanjutnya fitur kedua Bapak Ibu yang sudah diupdate itu adalah Together Mode. Nah, kalau ini saya kira Bapak Ibu sudah biasa gunakan juga ya. Together Mode ini fitur yang memungkinkan peserta itu guru, kalau sebagai kita guru, kalau kita mengadakan video conference dengan siswa, itu bisa melakukan pengaturan ruang kelas. Misalnya kita ingin siswa itu belajar di seolah-olah lagi di bioskop gitu. Jadi ini sebenarnya hanya hanya supaya kita tidak jenuh dengan tampilan-tampilan yang ada di Microsoft Teams. Jadi dia bisa memberikan suasana yang rasanya berbeda. Jadi seolah-olah kita ada di bioskop, seolah-olah kita ada di taman. Bahkan kemarin Pak Bahar itu dengan peserta yang agak banyak, kita ada di dalam laut gitu, di tengah-tengah di dalam akuarium gitu. Jadi itu rasanya lebih seru saja gitu kalau kita dengan siswa kita kemudian menggunakan mode ini gitu. Kalau di layar kita mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, ini yang namanya ya ini enggak tampil di layar saya ini, mode bersama gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, tapi ini Bapak Ibu kayaknya bisa kita akses kalau menggunakan desktop gitu, masuk dengan desktop. Matiin ya. Oke. Berarti nggak ada nonton. Selanjutnya ya, ini Bapak Ibu sudah ditunjukkan ya, ini lagi tidak aktif juga. Ini kalau Bapak Ibu lihat, saya zoom lagi, ini ada mode bersama gitu, Together Mode namanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint ini nanti kalau ingin mencoba. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang disebut dengan breakout rooms. Nah, apa breakout rooms itu? Nah, breakout rooms itu adalah fitur yang memungkinkan kita sebagai guru itu bisa membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar kan biasanya di dalam kelas secara offline, Bapak Ibu tuh membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, ketika kita online menggunakan Teams, inilah bagusnya Teams ya. Kalau Pak Bahar bilang ini adalah Teams satu paket komplit gitu yang belum ada duanya. Di Teams ini Bapak Ibu kita bisa mengelola kelas kita gitu. Dengan satu aplikasi Teams ini aja kita udah bisa membuat tugas. Kita mungkin kalau di aplikasi lain itu dia terpisah ya. Misalnya Google ya, dia ada Google, ada Zoom gitu, Google Meet. Kemudian dia terpisah dengan Google Classroom. Dia terpisah dengan, nah itu kalau di Teams ini itu dia satu. Ya, jadi hanya satu paket di Teams ini saja kita udah bisa mengelola kelas seperti mengelola Google Classroom gitu. Kita juga sudah ada meetingnya di dalam. Gitu. Nah, breakout rooms ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa membuat kelompok-kelompok dalam satu Teams itu, kita membagi siswa itu ke dalam kelompok-kelompok kecil. Sehingga pembelajaran itu seperti kita di dalam kelas offline. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di breakout room? Yang pertama, kita bisa menentukan berapa banyak kelompok yang akan kita buat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat,
Saya coba ke layar ini dulu ya. Kita langsung ke sini. Nah, di breakout room ini fiturnya ada di bagian atas Bapak Ibu. Ini kalau bisa lihat, mohon maaf bisa tampil layar saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Siap, bisa. Oke, terima kasih. Breakout rooms itu fiturnya ada di bagian atas, Pak, Bapak Ibu. Ini breakout rooms. Nah, ketika Bapak Ibu klik breakout rooms-nya, maka ada beberapa fitur yang perlu Bapak Ibu lengkapi gitu untuk kemudian meng-create room. Yang pertama adalah select the number of room ya. Jadi berapa banyak room atau berapa banyak kelompok yang Bapak ingin Ibu buat gitu. Ketika Bapak Ibu klik itu ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal memilih jumlah dari kelompok yang ingin dibuat. Satu room itu batas paling banyak adalah 50 kelompok atau 50 room. Small room gitu ya, room kecil gitu. Room kelompok. Nah, selanjutnya selain daripada room yang bisa Bapak Ibu create, nah Bapak Ibu nanti bisa memilih apakah peserta itu kemudian kita akan bagi secara otomatis merata ke dalam room-room yang sudah kita buat gitu. Atau Bapak Ibu mau secara manual, misalnya Pak Edi, Pak Mustaqim, Ibu Nurianti, saya masukkan di room 1. Nah, kerja kelompok di situ gitu. Kemudian Ibu Siti Rahma, Ibu Susi, Ibu Tifa masuk di room 2. Silahkan berdiskusi. Nah, ini bisa kita assign secara manual, dipilih siswanya. Ya, bikin grup A misalnya, grup B, grup C, dimasukkan siswa secara manual. Atau sistem juga bisa membaginya secara otomatis. Nah, ketika misalnya jumlah siswanya Bapak Ibu 30, Bapak Ibu mau membaginya ke dalam kelompok misalnya 6 kelompok. Nah, nanti secara otomatis sistem yang membagi memasukkan peserta tersebut ke dalam masing-masing room yang sudah Bapak Ibu create. Jadi di sini tinggal milih aja. Saya mau bikin 5 grup, 5 room. Nah, kemudian